Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita selaku hambanya yang beriman. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kawan-kawanku, mari kita merenungkan dan meresapi secara mendalam makna kelahiran seorang Rasul dan Nabi terakhir yang membawa petunjuk dari Allah yang memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Allah Ta'ala memerintahkan kita bergembira atas rahmatnya, dan Nabi Muhammad SAW jelas merupakan rahmat Allah terbesar bagi kita dan alam semesta. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Pagi itu Senin 20 April 571 Masehi, Aminah binti Wahab melihat cahaya menyinari istana Syam saat melahirkan Rasulullah SAW. Setelah melahirkan, Aminah mengutus seseorang menemui Abdul Muthalib untuk memberi kabar bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib bergegas ke rumah menantunya. Sesampai di sana, kakeknya itu sangat bergembira. Ia menggendong Rasulullah dan membawa masuk ke dalam Ka'bah. Berdoa bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya yang sudah yatim itu. Sebagaimana tradisi yang ada, pada 7 hari kelahiran Rasulullah dihitan. Abdul Muthalib pun mengundang orang-orang dan menjamu mereka. Ketika para tamu mengetahui nama Muhammad yang diberikan kakeknya, salah seorang dari mereka berkomentar, "Sungguh nama yang aneh. Mengapa diberi nama Muhammad? Agar cucuku ini menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi," jawab Abdul Muthalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW bersama saudara sesusunya sudah membantu orang tua mengembala hewan ternak. Saat itu usia Nabi baru 4 tahun. Suatu ketika sedang mengembala, tiba-tiba datang 2 malaikat membelah dada Nabi, mengeluarkan hati, lalu membasuhnya dan membuang gumpalan yang buruk. Di tengah-tengah kejahiliahan bangsa Arab, Rasulullah muda tampil sebagai sosok yang profesional. Beliau terkenal sebagai pemuda yang sangat jujur. Tidak seperti kebanyakan bangsa Arab pada umumnya, Rasulullah selalu berpikir bijak dan cerdas dalam menyelesaikan soalan. Pada renovasi Ka'bah, kabilah-kabilah Quraisy saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Pertikaian ini terjadi selama beberapa hari dan hampir menimbulkan peperangan. Saat itu Rasulullah berumur 35 tahun. Beliau terpilih sebagai orang yang berhak
menetapkan keputusan yang dalam pertikaian tersebut. Orang-orang bersorak, "Inilah Al-Amin, kami akan menerima pendapatmu. Inilah Muhammad." Nabi Muhammad SAW memerintahkan masing-masing perwakilan kabilah mengangkat Hajar Aswad bersama-sama menggunakan sehelai kain. Semua puas dengan ketetapan ini. Sejak kejadian ini, nama Muhammad populer di Makkah karena telah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy. Selain itu, Rasulullah memiliki sifat yang ramah, santun, dan pemaaf. Baginda selalu menghargai lawan bicaranya, terkenal paling baik dalam bertetangga, dan suka menolong orang-orang lemah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, tempatnya di kota Makkah. Fase kehidupan Nabi setelah menerima wahyu kepada dua periode, yaitu periode Makkah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Fokus dakwah di Makkah baru seputar tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang memperbaiki akhlak. Mula-mula Rasul berdakwah pada keluarga dan kerabat dekatnya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Teman-teman, inilah kisah singkat Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai mendapatkan wahyu yang pertama pada usia 40 tahun. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.